Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Monica Diah Anggreni dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih dengan NIM 2023081024016. Selamat menikmati. Menurut Natwat Mojo 2017, edukasi atau pendidikan kesehatan merupakan aplikasi atau penerapan pendidikan dalam bidang kesehatan. Secara operasional, edukasi kesehatan adalah semua kegiatan untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan, sikap, praktik baik individu, kelompok, atau masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Menurut Kemenkes RI 2018, calon pengantin adalah pasangan yang akan menikah. Nah, catin atau calon pengantin adalah istilah yang digunakan untuk wanita usia subur yang memiliki kondisi kesehatan sebelum hamil untuk melahirkan anak yang normal dan sehat serta potensi pernikahan yang dihadapkan pada masalah kesehatan reproduksi. Diri Anda dan pasangan Anda. KBBI 2019. Tujuan dan manfaat edukasi calon pengantin. Tujuan yang pertama, mempersiapkan masa depan yang baik. Yang kedua, menciptakan keluarga yang sehat di masa depan. Yang ketiga, mempunyai keturunan yang sehat. Yang keempat, menjadi calon ibu yang paham akan masalah gizi dan kesehatan untuk calon anaknya. Manfaatnya, yang pertama, calon pengantin lebih terarah dalam menentukan hal ke depan. Yang kedua, mempunyai bekal ilmu kesehatan untuk calon anak di masa depan. Yang ketiga, lebih paham dan mengerti tentang kesehatan diri sebelum mempunyai anak. Yang keempat dan juga yang terakhir adalah mempersiapkan keturunan yang sehat. Pemeriksaan kesehatan pranikah, tim medis Siloam Hospital 2023. Pengertian pemeriksaan kesehatan pranikah. Medical check-up atau screening pranikah adalah serangkaian tes kesehatan bagi pria dan wanita yang akan segera menikah untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing. Nah, melalui medical check-up pranikah, baik pria maupun wanita akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui ada atau tidaknya resiko dan riwayat kesehatan yang bersifat menular atau dapat diturunkan. Selain itu, pemeriksaan ini juga dapat mendeteksi kondisi kesehatan yang berpotensi terjadi pada keturunannya kelak, di mana beberapa kondisi tersebut dapat dicegah dengan pengobatan atau penanganan yang sesuai. Pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah. Kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah di kalangan pasangan masih cukup rendah. Padahal, kehamilan serta kehidupan calon anak di kemudian hari akan sangat dipengaruhi oleh kondisi ayah dan ibunya. Inilah mengapa medical check-up pranikah memegang peranan penting dalam memberikan pilihan perencanaan keluarga yang sehat kepada calon pasangan suami istri. Kapan pemeriksaan kesehatan pranikah dilaksanakan? Pada dasarnya, medical check-up pranikah bisa dilakukan kapan saja. Tetapi waktu yang paling direkomendasikan adalah 6 bulan sebelum pernikahan. Dengan begitu, apabila ditemukan masalah kesehatan, kondisi tersebut dapat segera ditangani. Nah, sehingga resiko yang mungkin timbul baik terhadap pasangan ataupun calon anak pun dapat diminimalisasi. Jenis pemeriksaan kesehatan pranikah oleh tim medis Siloam Hospital tahun 2023. Yang pertama, pemeriksaan golongan darah dan resus. Pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk mengetahui kecocokan resus dan efeknya terhadap ibu serta bayi. Yang kedua, pemeriksaan darah lengkap. Dilakukan untuk memeriksa komponen di dalam darah dan mendeteksi kesehatan seseorang secara umum.
Tes darah lengkap mampu mendeteksi sejumlah masalah seperti anemia, tingkat dehidrasi, dan dehidrasi, penanda sel darah tepi, leukemia, reaksi inflamasi dan infeksi, dan polisetemia. Yang ketiga, pemeriksaan penyakit menular seksual. Pemeriksaan ini terdiri dari pemeriksaan FDRL atau RPR untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyakit sifilis. Selain itu, dilakukan juga penyakit HBsAg untuk mendeteksi penyakit hepatitis B, serta pemeriksaan anti-HIV untuk mendeteksi penyakit HIV. Deteksi penyakit HIV atau AIDS sejak dini diperlukan untuk mengendalikan dan mencegah penularan virus dari ibu kepada anaknya ketika masih berada di dalam kandungan. Yang keempat adalah pemeriksaan gula darah. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengacu pada kadar glukosa untuk menentukan kondisi hiperglikemia pada pasangan. Hal ini berguna untuk mencegah atau mengurangi komplikasi yang disebabkan oleh diabetes saat hamil. Yang kelima ada USG ginekologi. USG ginekologi bertujuan untuk mendeteksi adanya kelainan pada rahim seperti kista ovarium, mioma uteri, dan penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan organ reproduksi. Yang keenam ada pemeriksaan urin. Urinalisis atau tes urin berguna untuk mendeteksi adanya penyakit metabolik atau sistemik serta gangguan pada organ ginjal. Kondisi kesehatan seseorang dapat dilihat dengan menilai warna, tingkat kejernihan, dan kandungan zat kimia di dalam urin. Pentingnya persiapan gizi untuk calon pengantin. Persiapan gizi perlu dilakukan sebelum menikah. Ini berkaitan dengan persiapan kehamilan, di mana proses kehamilan membutuhkan cadangan nutrisi dari ibu. Persiapan gizi meliputi penentuan status gizi dan pemenuhan gizi seimbang. Status gizi ditentukan dengan pengukuran indeks massa tubuh atau IMT serta pengukuran lingkar lengan atas bagi calon pengantin perempuan. Cara penghitungan IMT, teman-teman bisa melihat pada gambar. IMT sama dengan berat badan dibagi tinggi badan. Sedangkan lingkar lengan atas normalnya adalah 23,5 cm. Apabila lingkar lengan atas calon pengantin kurang dari 23,5, artinya calon pengantin mengalami KEK, kurang energi kronik. Perlu mengkonsumsi 5 kelompok pangan dengan seimbang. Kelima kelompok pangan itu adalah makanan pokok, sayuran, lauk pauk, buah-buahan, dan minuman. Proporsi setiap kali makanan digambarkan, teman-teman bisa melihat pada gambar berikut. Jangan lupa menambahkan konsumsi makanan yang mengandung zinc untuk calon pengantin, karena zinc berperan dalam berbagai aspek dalam reproduksi pria. Zinc bertugas melindungi sperma dari bakteri, mengandung antioksidan yang melindungi sperma dari radikal bebas yang dapat merusak sel. Juga mempengaruhi jumlah kesehatan sperma. Sperma yang diproduksi hari ini bahannya sudah harus dipersiapkan 3 bulan lalu. Jadi suplemennya dikonsumsi sebelum menikah, bukan setelah menikah, kata Dr. Hasto. Kurangnya asupan zinc dapat menyebabkan tingginya resiko keguguran dan embrio dari grup yang menjalani diet kekurangan zinc 38% lebih kecil dibandingkan dengan kelompok zinc terkontrol. Karena itu, jika kamu sudah mempersiapkan pernikahan, jangan lupa mempersiapkan fisikmu juga. Calon pengantin pria juga punya peran dalam mempersiapkan kesehatan anaknya kelak. Apabila jika kamu dan calon istri langsung merencanakan kehamilan setelah menikah, zinc menjadi persiapan yang wajib kamu penuhi sebelum menikah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.